segmen yang kali ini gue pengen ngomongin kasus Rizky Kabah yang tadi yang sempat gue singgung di berita yang ketiga di segmen news update tadi, dan kita akan melihat lebih dalam sebenarnya gimana sih kasus ini dan gimana tanggapan gue sebagai seorang kreator juga yang gue akan bisa ngeklaim kalau gue adalah yang mungkin secara jadi konten kreator gue yang paling senior dari dia. Gue boleh ngeklaim seperti itu ya karena gue nge-TikTok dari 2020 akhir. Kalau secara personally, secara pendidikan, gue lebih senior dari dia juga karena dia lulus SMA tahun 2020. Generasi anak karena generasi Covid. Hai. Kok gitu sih, Man? Oke, kita akan mulai aja segmen Hanafi Says kali ini. Oke. Kita akan mulai dari sebelumnya gini, gue kan ini kan namanya gara-gara video di TikTok ya. Jujur, gue belum nonton sama sekali dan gue bahkan ngerasanya kayaknya nggak tertarik untuk nonton karena yang namanya orang kontroversial, ya kan gue kayak ngerasa malas aja gue nontoninnya. Cuman karena ini untuk jadi pembahasan, mau tidak mau, gue mesti mencari doxlinya atau dokumen aslinya kalau istilahnya. Gue mesti nyari doxlinya di mana. Dan gue menemukan, walaupun sebenarnya kalau dari akun realnya si Rizky Kabah ini udah dihapus, sudah pasti dihapus, tidak mungkin tidak. Jadi gue ngelihat atau nemuin doxlinya ini dari portal berita. Gue akan kasih lihat ke lo, ini dia. Kita lihat bareng-bareng ya. Korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Gimana? Masih lo mau percaya sama guru? Masih lo mau hormat sama guru? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau gak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tanggungan pemerintah, anjir. Dan sekolah negeri itu seharusnya gratis, anjir, tanpa dibungut biaya sepeser pun. Asal lo tau, kecuali lo sekolah di swasta, baru udah tuh dipungut biaya. Ini anak orang pengen sekolah di negeri, pengen belajar yang bener, malah dipalak dimintain duit. Situ guru kok pemerasan. Najis deh, Nih ya, asal lo tau ya, gaji guru negeri itu saya kecil, anjir. Palingan ratusan ribu atau enggak mentok-mentok UMR 3 jutaan. Tapi kok mereka bisa ya foya-foya sampai ada yang keluar negeri segala. Bahkan sampai ada yang renovasi rumah, say. Oh my god, duit dari mana tuh? Oh jelas dong, dari korupsi. Najis banget deh, oh my god. So ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya, Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama guru ya, Besti. Karena mereka udah nyiksa orang tua lo dengan meminta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Lo tuh seharusnya belajar yang bener, dengan tenang, dan jadi orang pintar. Ini malah dipalak, dimintain duit. Mereka itu tuh gak pantas disebut guru. Pantasnya disebut pemalak, pemeras, dan koruptor. Oh my. Wow. Aduh, bencong satu ini. Sorry ya, gue mesti ngomong kayak gini. Tapi setidaknya itu gak kasar loh. Jadi kalau misalkan dibilang, wah Lukman batal puasanya karena ngomongin kasar, ini gak kasar, bencong tuh gak kasar, cuy. Santai aja. Gini, sebelumnya gini, kalau ngomongin personal, gue punya banyak temen boti kayak gini. Tapi gak segininya juga sih. Ini mereka ngomongin isu ya udah ngomongin isu, tapi gak senyinjir ini bibit-bibit ibu-ibu gosip nih. Makanya ini makanya kelakuan boti seperti ini kayak melehoi itu tuh mau jadi memang bibit-bibit jadi penggosip. Dia cocok nih besok nih kalau misalkan dia sukses, dia kan jadi TikToker nih. Kalau dia udah semakin besar dan kemudian dikenal, mungkin bakal diundang di TV, di hire jadi host insert. Oke. Kita mau ke substansinya aja. Oke, jadi gini. Dia bilang kalau semua guru tuh koruptor. Kenapa dia bilang kayak gitu? Tadi salah satu yang sempat diucapkannya yaitu adalah di mana guru itu suka malakin siswanya.
yang secara tidak langsung katanya itu nyiksa orang tua kalian para siswa gitu kata-katanya. Gitu itu kata-katanya dia ya, bukan gue. Terus dia bilang kalau dia tuh guru-guru tuh kadang-kadang suka sok-sok sok-sok minta dana untuk keperluan sekolah, padahal sebenarnya itu buat dirinya sendiri gitu kan. Entah alasannya buat bayar sekolah lah, buat gua gedung dan yang lain-lainnya. Oke. Kalau ngomongin ini, gua nggak tahu elu ya Reski Boti 1 ini gue nggak tahu lu paham nggak sih ini gue nggak tahu juga ya. Kalau misalkan di SD gue nggak tahu, memang mungkin sistemnya jadi beda gitu loh. Jadi ini kalau misalkan relevansinya atau referensinya dari misalkan lu sekolah di SMP atau SMA, mau lu negeri maupun swasta, itu ada yang namanya susunan TU, tata usaha. Tata usaha ini nggak semuanya guru. Bahkan gue yakinnya TU itu bukan guru, mereka cuma pegawai aja. Dan biasanya yang ngasih kayak ke kita untuk bayar SPP, uang gedung dan yang lain-lainnya itu adalah dari pihak TU, bukan dari pihak guru. Karena dia selama gue sekolah ya 12 tahun gue sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah ada guru manapun ya, mau wali kelas gue, wali kelas gue, atau bahkan guru-guru bidang mapel tertentu, itu mereka yang minta untuk kita bayar SPP. Yang justru yang ngasih kita advice untuk segera bayar SPP atau bayar uang gedung adalah dari pihak TU. Oke. Tapi gue gak tahu, mungkin si manusia Boti 1 ini mungkin ngelihat kasusnya mungkin beda, mungkin ngelihatnya beda gitu. Mungkin di pengamatannya dia selama dia sekolah itu ngelihat kayaknya yang sering kali malak atau yang minta uang biaya sekolah dan yang lain, minta siswanya untuk bayar SPP dan yang lain-lainnya adalah dari pihak guru. Tapi gue nggak tahu, mungkin di penglihatannya atau di pengamatannya seorang Reski Boti ini memang seperti itu. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasanya bayar SPP dan yang lain-lainnya, advice seperti itu yang menyampaikan adalah pihak TU-nya, bukan pihak gurunya. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kata-kata menarik di mana gaji guru sekolah negeri itu kecil. Biasanya nggak sampai sejutaan, nggak sampai jutaan, berapa ratus ribu tadi. Tapi kok mereka bisa keluar negeri dan yang lain-lainnya. Pertama gini, gue jarang banget ngelihat guru negeri, guru sekolah negeri itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalaupun mereka jalan-jalan ke luar negeri, mungkin, gue bisa bilang mungkin, tapi mungkin aja kata-katanya si Reski ini benar, tapi nggak semuanya seperti itu. Ada dari mereka mungkin yang keluar negeri, memang mereka punya uang karena dari penghasilan suaminya. Kalau dia gurunya cewek ya, tapi kalau misalkan gurunya yang cowok, mungkin istrinya yang kaya, bisa jadi. Atau dia punya sambilan jadi konten kreator yang dimana penghasilannya lebih besar daripada gaji guru, yang membuat akhirnya guru-guru ini, si orang-orang yang disebut guru ini yang disebut sama si Reski Boti ini bisa keluar negeri gitu. Jadi uangnya bukan dari gaji dia sebagai guru. Paham nggak maksud gue? Jadi dia duit jadi guru. Maksud gue kalau misalkan gini ya, kita ngomongin PNS deh. Kita ngomongin PNS ya. Guru PNS dengan gaji yang gue nggak akan bilang itu sampai cuma ratusan ribu ya. Gue yakinin itu gajinya pasti jutaan. Jarang banget gue ngelihat PNS gajinya tuh ratusan ribu. Guru PNS ya ini. Kalau guru PNS tuh biasanya angkanya jutaan. Jarang banget gue ngelihat mereka yang bahkan guru-guru PNS yang penghasilannya atau kehidupan mereka itu hanya berpangku pada hasil dari gaji PNS. Itu uangnya cukup untuk keluar negeri. Boro-boro keluar negeri, keluar kota aja mereka masih mikir-mikir. Kalaupun mereka mau pulang kampung, nunggu THR, mungkin ya kayak gitu ya, nunggu THR gitu untuk ngumpulin, untuk bisa pulang kampung. Bahkan mereka kalau mau beli gadget, mikir-mikir dulu gitu, nabung dulu duitnya, karena duitnya tuh terutama untuk guru-guru yang memang merantau. Guru-guru yang merantau mesti mikirin dulu gajinya buat bayar kontrakan atau bayar kosan gitu, buat beli makan selama 1 bulan 3 kali sehari itu mesti nyari yang murah-murah. Gitu kan. Kalau honorer oke, memang kalau honorer memang gajinya tidak sebesar itu. Ya contohnya siapa? Guru gembul, ya kan. Banyak tuh teman-teman gue yang jadi guru honorer, emang gajinya sekecil itu.
tapi nggak pernah ngelihat guru-guru yang seperti ini keluar negeri. Maksud gue, kok bisa-bisanya ngomongin kayak gitu. Tapi kok bisa ngomongin mikirnya semua guru yang dananya atau gajinya ratusan ribu bisa keluar negeri. Itu dari hasil apa? Dari hasil korupsi. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada kata-kata kita untuk kalian para murid yang nonton videonya ini untuk jangan hormat sama guru. Oke. Kalau ngomongin hormat atau apa itu hak lu. Kalau gue selalu mencoba untuk selalu menghormati guru gue. Alasannya simpel. Setidaknya mulai gue SMA, ketika gue ngelihat sistem pendidikan dan gimana cara guru-guru ngajar dan yang lain-lainnya gitu dengan kehidupan sekolah, begitu kehidupan pendidikan, gue baru sadar, gue kemudian menyadari sejak SMA bahwa sebenarnya guru-guru itu mereka berusaha untuk membuat siswanya jadi seperti, kalau misalkan mereka kalau udah lulus seperti sekarang nasibnya seperti itu. Nih ya, gue jadi kreator, gue jadi videograf, jadi konten kreator, gue jadi orang yang suka bikin film, gue suka bikin konten yang gue suka belajar tentang dunia pertelevisian. Gue bisa seperti ini, karir gue bisa seperti ini gara-gara apa? Gara-gara guru. Nih ya, andaikan gue dulu ketika gue senang banget bikin animasi pakai After Effects, gak ada dukungan dari guru, karena saat itu ada lomba. Kalau gak ada dukungan dari guru untuk ngasih semangat ke gue mungkin gak akan jadi seperti sekarang. Karena dari SMA gue udah sadar bahwa peran guru tuh penting banget. Jadi gue setidaknya mencoba untuk mempunyai rasa hormat dan rasa respect gue kepada guru. Karena selama dari apa yang gue alami ini ya guys, guru mempengaruhi bagaimana cara gue bersikap, bagaimana cara gue bertindak, bagaimana cara gue mengambil keputusan gitu ya. Gue yang sekarang harusnya kuliah untuk semester ini gue lulus, tapi gue terpaksa merelakan kuliah gue untuk gue terusin. Padahal ini udah dikit lagi udah mau selesai loh. Cuman gue relakan dan gue akhirnya memilih untuk fokus ke gue yang memang, karena yang tahun ini alhamdulillah gue keterima CPNS. Itu semua pengambilan keputusan ya. Itu semuanya cara mengambil keputusan gue itu melihat dari bagaimana para guru-guru ini mengambil keputusan juga. Gitu loh. Jadi apa yang guru-guru gue ajarkan ke gue itu jadi gue yang sekarang begitu. Paham nggak maksud gue? Itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin kasus ini yang dipermasalahkan adalah kata-kata semua yang dipakai sama si Reski Kaba yang satu ini. Karena seperti kalau kita ngomongin oknum tuh banyak banget, tapi kita nggak bisa bilang semua. Karena gue yakin guru tuh masih banyak kok yang waras. Masih banyak kok guru yang waras. Masih banyak guru yang memang mau mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa ini tanpa memikirkan dia mau dapat gaji berapa. Banyak bos. Dan ketika video ini muncul, ya jelas pastinya untuk orang-orang yang dengerin, untuk orang-orang yang nontonin pasti sakit hati. Guru-guru yang nontonin pasti sakit hati. Karena secara langsung si TikToker ini mengeneralisasi semua guru melakukan tindakan korupsi. Jadi gitu. Gue coba balik ke layar utama dulu deh. Nah, gue mungkin ngomongin sedikit ya bagaimana pengalaman gue sama guru. Seperti yang tadi udah gue bilang, seperti yang tadi sebelumnya, kalau ngomongin bayar SPP, uang gedung yang katanya untuk kemajuan untuk kepentingan sekolah, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi, itu gue nggak nemuin. Karena memang selama gue SD, ya SD itu yang minta untuk kita bayar uang sekolah tuh kepala sekolah, bukan guru, ya nih, bukan guru, kepala sekolah. Kepala sekolah yang nggak advice kita untuk bayar SPP dan uang gedung. Itu kalau SD. SMP, SMA ada yang namanya tata usaha. Pihak tata usaha yang memberikan advice ke kita untuk cepet lu bayarlah gitu. Untuk lu bayar SPP dan uang gedung gitu. Jadi nggak ada
Jadi gak ada istilah guru memalak siswanya hanya untuk membayar SPP dan uang gedung yang katanya bakal dipakai untuk kepentingan dia pribadi gitu. Gak pernah ada sama sekali kayak gitu. Itu yang pertama. Terus gaji tadi ya, ngomongin gaji. Guys, kalau di guru negeri itu kan nggak cuma guru, ya guru negeri itu ada namanya guru PNS. Kalau ngomongin guru PNS, gajinya memang udah ditetapkan sama negara. Lo bayangin, kalau gaji guru itu kita kasih kasarannya 2 jutaan lah, ya. Gaji guru 2 juta per bulan. 2 juta per bulan, ya. Selama 1 bulan mereka digaji setiap bulannya 2 juta. Nah, mereka tetap dapat mungkin ya, mereka dapat tunjangan begitu ya, tunjangan untuk transport, tunjangan untuk makan dan yang lain-lainnya begitu ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, 2 juta di zaman sekarang itu kalau dipakai, terutama kalau misalkan tadi yang ngomongnya kok bisa itu jalan-jalan ke luar negeri, tiket pesawat mungkin bisa lebih dari 1 juta sekarang. Bahkan kayaknya lebih dari 1,5 juta bahkan. Maksud gue, dengan gaji 2 juta per bulan untuk guru PNS kayaknya sangat mustahil kalau misalkan hanya berpaku pada gaji PNS ya. Kalau hanya berpaku pada gaji PNS, angka 2 juta kalau dipakai buat luar negeri langsung ludes habis. Sisanya paling cuma buat apa? Buat makan yang Indomie aja. Gitu. Makanya tapi gue tak kasih tambahan tadi, mungkin guru-guru PNS ini mungkin juga nyambi jadi konten kreator atau mungkin jadi reseller di toko online atau sebagainya gitu kan, yang dimana penghasilannya lebih besar daripada gaji sebagai PNS. Itu baru PNS, belum lagi honorer. Honorer itu gajinya yes jelas di bawah ratusan ribu. Jadi pernyataannya si Rizky Boti itu, gue jadi lupa nama lengkapnya. Si Rizky Boti ini sempat bilang kalau gaji guru di Indonesia, gaji guru sekolah negeri itu kecil, ratusan ribu. Dia gak nyebut jutaan ya, ratusan ribu, di bawah berapa ratus ribu lah gitu. Kalau misalkan ini ditujukannya ke honorer, yes betul. Tapi ketika kata-kata pengguna tapi mereka bisa keluar negeri, guru honorer boro-boro bisa keluar negeri. Mereka nyari makan aja mesti mikir-mikir dulu, gue makan apa ini biar setidaknya gaji gue, misalkan gaji honorer satu bulan 600 ribu ini bisa mencukupi kebutuhan gue selama 1 bulan. Itu gimana caranya gitu kan. Nih ya, gue kasih tahu, 600 ribu sebulan itu sama kayak uang saku gue mingguan selama gue kuliah. Nih ya, gue kasih tahu, selama gue kuliah, uang saku mingguan itu 150 ribu. 150 ribu itu cukup untuk apa selama seminggu? Beli beras 2 kilo ya, beli beras 2 kilo, sayur atau bahan pokok lainnya ya kita misalkan habisnya 100 ribu lah semuanya gitu ya. Sisa 50 ribu. Sebagai untuk zaman sekarang kehidupan kita pasti tidak hanya bergantung pada konsumsi kita kayak makan gitu ya, tapi juga mungkin untuk kostum, untuk perawatan diri, ya, untuk kegiatan kita yang membutuhkan internet, kita pasti beli pakai data gitu kan, 50 ribu. Emang cukup untuk emang dengan sisa 50 ribu bisa mencukupi semuanya? Kan tidak. Bayangin, itu 1 minggu loh, 1 minggu 150 ribu. 1 bulan kalau digaji 600 ribu, setara gaji honorer. Apakah selama 1 bulan semua itu bisa mencukupi? Sepertinya tidak. Tergantung ya, setiap orang kan cara managing duitnya beda-beda ya. Kalau gue sih dengan cara kalau selama gue kuliah dulu ya, selama 1 minggu 150 ribu masih kurang menurut gue gitu. Jadi boro-boro ke luar negeri 600 ribu bos, 600 ribu mau kemana lo? Lo naik kereta dari pindah provinsi gitu mungkin masih lebih mahal, masih bisa habis setengahnya bahkan lebih. Lo bayangin tuh. Jadi gitu. Terus
dia bilang ngajak anak-anak yang nonton videonya untuk disrespect sama si sama guru-guru yang seperti ini. Yes, kalau oknum guru-guru yang memang melakukan tindakan yang jahat seperti itu, yes kita disrespect. Tapi kalau semua kayaknya enggak, karena kembali lagi gue bilang tidak semua guru seperti itu. Ada yang baik guru loh. Guru tuh ada yang baik. Ada yang memang mereka tulus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar. Ada yang tulus. Sayangnya memang jumlahnya tidak banyak dan memang tidak banyak dan memang kita agak jarang untuk bisa menemukan orang-orang seperti itu. Mungkin di momen-momen tertentu kita bisa menemukan guru-guru yang seperti itu. Banyak banget di zaman gue SMA yang gurunya memang setulus itu. Mereka ngajar dengan setulus hati. Mereka nggak peduli mereka mau digaji berapa. Mereka mau dengan ketulusan hatinya ngajarin kita berbagai macam ilmu yang dia ketahui, mengajarkan ilmu sesuai kurikulum begitu dengan caranya dia untuk membuat kita semakin paham dengan pelajaran tersebut gitu. That's why gue mencoba untuk selalu respect dengan guru gue. Kalau misalkan lo tanya ke gue, guru-guru yang lo gak respect tuh yang seperti apa? Oke, yang pertama seperti yang tadi oknum-oknum guru yang melakukan kejahatan seperti itu. Yes, gak salah Rizky ngomong kayak gitu. Kesalahannya cuma di kata semua yang dia pakai itu. Kemudian yang selalu memberikan branding jelek ke siswanya, bahkan sampai sudah jadi alumni, sudah besar, brandingan itu masih nempel. Gue ceritain, gue punya guru namanya Soyi. Bodoh amat, gue mau nyebutin namanya, udah. Gue punya guru namanya Soyi. Zaman gue SD, kan dia guru wali kelas gue kelas 4. Gue tuh dulu dianggapnya tuh tukang ngelapor ke orang tua. Kenapa gue dibilang tukang lapor ke orang tua? Karena gue tuh jadi korban bully, teman-teman. Gue pernah jadi korban bully sama teman gue sendiri. Gue dihajar lah, padahal gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Gue kadang-kadang suka dijailin. Gue nggak tahu mereka konteksnya memang bercanda atau mereka kesel aja sama gue. Dan kemudian kan gue pengen ngebales ya, tapi mereka kayak ngerasa gue menseriuskan kejadian tersebut dan akhirnya gue dipukulin segila itu. Padahal jujur ya, setelah kejadian tersebut kan gue pulang ke rumah. Pulang ke rumah, orang tua gue tuh ngelihat gue tuh habis dipukul kayak gitu-gitu. Lo tau gak, pada saat itu gue tuh berpikiran dewasa, asik. Gue berpikiran dewasa. Kenapa? Maksudnya gimana? Ini kan kejadian gue yang ngalamin ya. Gue tuh nggak mau sampai orang tua gue tuh dilibatkan dalam masalah kayak gini. Biarinlah, gue jadi kayak biarinlah gue yang merasakan kayak gini, mungkin gue juga yang salah gitu ya kan. Maksud gue, cuman karena gini, orang tua gue tuh sampai nyecar gue gitu. Bokap nyokap gue tuh sampai nyecar gue. Lu diginiin sama siapa gitu kan. Gue nggak mau jawab. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue menyebutkan namanya, yang akan terjadi adalah keesokan harinya orang tua gue akan menemui si anak dan balas dendam dan ngajar balik tuh anak. Sebagai orang yang punya hati, gue gak mau dong orang tua gue kayak gitu. Masa orang tua gue ngajar anak kecil sih yang seumuran sama gue? Mending orang tua sama orang tua gitu, kasih tahu gitu anaknya kayak gini gitu. Ketika saat itu gue kan gak bisa bohong lagi, gue gak bisa menutupi diri gue. Akhirnya gue sebutlah nama temen gue. Keesokan harinya orang tua gue saat itu gak masuk karena memang lagi sakit-sakitnya. Keesokan harinya orang tua gue datang ke sekolah ngajar tuh anak. Dan itu terjadi selama gue kelas 4 dan kelas 5. Dan sejak itu gue disebut anak yang tukang lapor. Dan itu brandingan itu masih sampai sekarang. Si Soyi itu masih sampai sekarang nyebut kayak gitu. Ketika gue ketemu, ini terakhir ya, gue ketemu sama dia ketemu di SD itu 2019. Dia ngelihat muka gue yang udah semakin dewasa kayak gitu. Dia selalu ngucapin, oh ini yang dulu ya tukang lapor orang tua ya. Wah ini tukang lapor, tukang wadulan kalau di bahasa Jawa tukang wadulan gitu. Gue langsung sampai sekarang sakit hati sumpah. Makanya gue bilang gue disrespect sama guru yang kayak gini. Maksud gue, ya udahlah itu kejadian dulu, nggak perlu sampai di branding sampai gue dewasa kayak gitu terus gitu. Maksud gue kan semakin dewasa gue juga akan berubah, nggak akan seperti itu juga. Gue menghadapi masalah ya udah gue yang hadapi sendiri. Gue nggak mau melibatkan orang tua gue atau kerabat gue dalam
problem seperti itu gitu. Biarkan ketika masalah itu datang, gue aja yang nanggung. Gue pengennya kayak gitu. Cuman ya si Soy ini emang agak why juga nih manusia gitu ya kan. Tapi ya gue nggak tahu ya sekarang dia kabarnya seperti apa, beliau kabarnya seperti apa. Tapi gue dalam hati gue bilang kalau semenjak itu gue nggak akan lagi ketika gue ke SD gue gak akan ngelihat mukanya dia lagi, dan gue gak akan ngelihat bodinya yang begitu gendut, gue bilangnya yang cempluk kayak gitu. Kayaknya dia obesitas deh. udah ganggu, jangan ntar pas pahala puasa gue berkurang. Oke, kembali ke kasusnya si Reski Kaba ini. Melihat kasus tersebut, gue dapat kabar terbaru kalau katanya si Reski Kaba ini sampai ketakutan. Ini lucu nih. Dia sampai ketakutan, bahkan sampai kabur, diduga dia katanya kabur ke Jakarta. Menurut gue agak bodoh sebenarnya. Kok dia malah kabur ke Jakarta sih, maksud gue? Bukannya kalau dia ke Jakarta malah gampang ketangkap ya? Tapi ini gue kasih lihat, kalau misalkan lo mau cari beritanya atau nyari infonya biasanya tuh di Twitter atau di X tuh update banget. Ini gue kasih lihat ke lo aja deh. Nih, yang lo lihat sekarang di sini nih. Bentar, nih nge-like. Ada gak nih? Oke. 24/19. Oke. Ini kalau lo lihat di sini, Iki atau Rizky Kaba Nazar. Nah, ini nih. Kabur dari rumahnya setelah resmi dilaporkan PGRI official. Dia kabur tanggal 25 Februari, dugaan kuat ke Jaksel. Ini banyak banget nih. Mau speak up soal anak yang hina guru itu. Dulu aku pernah kenal sama dia sampai akhirnya kita ketemu di Bali. Aku biayain hampir semua kebutuhan, dan di sini sampai habis jutaan. Wow. Gila. Gerakan Peace juga bikin konten itu juga. Antara ya, portal berita sudah pasti bakal ngeberitain ini. Lo kalau nyari beritanya di X, lo akan dapat fakta-fakta yang luar biasa, gilanya tuh. Lo bayangin tuh. Oke. Ini kelihatan tuh. Sampai bahkan dikulitin tuh dia alumni mana gitu ya kan. Dia udah lama lulus dan yang lain-lainnya tuh. Banyak banget tuh. Lo kalau lo lihat tuh, wah, gila banget. Ini ngeri guys. Tapi kalau misalkan lo penasaran, lo cari aja Rizky Kaba, lo cari di X. Lo akan dapat banyak insight lah di situ. Dapat insight guys. Gini. Kalau gue ngelihat kayak gini, ini gue ceritain aja bagaimana gue mengalami kasus yang hampir serupa, tapi alhamdulillah, tapi untungnya gue nggak sampai dilaporin. Karena sebenarnya gue pendapat gue ini nggak yang menghina golongan tertentu atau menjelekan golongan tertentu. Jadi gue ceritain aja. Mungkin teman-teman yang ada yang udah tahu, tapi yang buat yang kalian yang belum tahu, gue ceritain aja di sini. Jadi gue pernah di tahun 2021 di bulan April. Pada saat itu April 2021 ada pengumuman calon mahasiswa baru yang lolos lewat jalur SNMPTN. Kalau zaman sekarang nyebutnya adalah SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP. Kalau dulu namanya SNMPTN. Ketika lulus ketika saat pengumuman itu muncul, banyak banget dari mereka yang ngepost keberhasilan mereka lolos di SNMPTN, ngepost bagaimana hasil mereka keterima di PTN impian mereka di jalur SNMPTN tersebut. Kemudian gue bikin video reaction, tapi video reaction ini bukan ngarah ke orang yang gue stitch. Kalau di TikTok kan ada istilah namanya stitch. Stitch itu tuh Stitch itu adalah fitur di mana memungkinkan kita sebagai kreator TikTok untuk bikin respon dari postingan orang lain. Jadi postingan orang lain itu nanti diambil selama 5 detik gitu, diambil sebagian aja 5 detik. Kemudian akan disambung dengan video kita yang dimana isinya bisa reaksi, bisa komentar atau apapun begitu. Nah, gue stitch
video salah satu yang menang. Kemudian gue kasih tahu selamat untuk lo yang keterima di SNMPTN. Dan gue pengen ngasih tahu ke lo, jangan sampai ketika euforia sebagus ini, semeriah ini itu ternodai dengan kejadian di tahun 2020. Jadi buat teman-teman tahun 2020, kalau lo ngikutin Twitter, lo mungkin masih ingat di tahun 2020 ada seorang anak yang sombongnya minta ampun. Jadi dia tuh lolos SNMPTN, tapi dia tuh gayanya atau narasinya itu tuh kayak sombong banget. Jadi dia nge-tweetnya tuh kayak gini. Alhamdulillah, gue lolos SNMPTN tahun ini. Buat yang lain yang gak lolos SNMPTN, lu sekolah ngapain aja? Kesannya kan merendahkan mereka yang nggak keterima SNMPTN. Tapi kan kita nggak tahu mereka yang nggak lolos SNMPTN, yang mungkin lu ragukan dia sekolah ngapain aja, mungkin aja dia bisa lolos SBMPTN. Dan itu gue sebut ada kata-kata yang mungkin ini jadi kontroversi, di mana gue bilang malah lebih terhormat yang lolos SBMPTN daripada yang SNMPTN. Dan orang-orang berpikir kalau gue merendahkan yang SNMPTN. Padahal fakta uniknya adalah gue masuk ke kampus, gue masuk kuliah, gue lolos di tempat PTN gue, itu jalurnya SNMPTN juga. Jadi ketika ada orang-orang yang bilang gue merendahkan anak-anak SNMPTN, aneh. Kenapa gue bilang aneh? Ngapain gue merendahkan diri gue sendiri? Kan gue kan lolos SNMPTN juga, ngapain gue merendahkan diri gue sendiri? Itu. Terus itu jadi kontroversi juga. Karena katanya lebih terhormat SBMPTN daripada SNMPTN. Terus bilang nggak ada yang terhormat kak. Ada salah satu komentar, gue ingat banget dari kata-kata gini, nggak ada yang terhormat, siapa yang lebih terhormat gitu, karena semuanya sama-sama punya struggle. Yes, makanya gue bilang SNMPTN ada struggle-nya. Kenapa? Lu mesti mempertahankan nilai lu yang bagus selama lu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 selama 6 semester, 5 semesteran. Lu mesti punya nilai yang stagnan bagus. Nah, itu struggle-nya tuh. Itu struggle-nya anak SNMPTN. Anak SBMPTN juga ada struggle-nya, tapi struggle-nya lebih berat lagi. Kenapa? Karena gue yakin ya, mereka yang daftar SBMPTN itu pun juga pengen mencoba peruntungan mereka untuk jalur SNMPTN. Tapi mungkin mereka nggak terima. Mereka juga effortnya jadi lebih besar. Kenapa gue bilang effortnya lebih besar? Karena mereka mesti belajar tambahan soal, belajar banyak lagi pelajaran yang secara kalau lihat soalnya itu nggak pernah lu akan bayangkan ada di zaman lu SMA. Zaman di SMA nggak ada kayak gitu-gitu. Dan lu mesti belajar materi tersebut yang dimana soalnya tuh high order thinking skill, nggak sekedar kayak soal UN atau soal ujian sekolah. Ini soalnya serumit itu. Gue yang ngelihat teman-teman gue yang belajar SBMPTN, gue ngelihat soalnya aja gue pusing. Ya, makanya karena gue ngelihat mereka yang belajar luar biasa dan akhirnya mereka bisa lolos di jalur SBMPTN, itu gue respect banget. Karena mereka di samping harus mempertahankan nilainya, walaupun ntar ujung-ujungnya nggak lolos di SNMPTN, mereka juga mesti belajar selama beberapa bulan untuk bisa lolos SBMPTN, belajar banyak banget soal yang gitu banget, yang sesusah itu. Makanya gue bilang kayaknya memang lebih terhormat. Bukan berarti yang SNMPTN gak terhormat. Enggak. Makanya gue bilang Indonesia, ya Allah, masyarakat Indonesia, literasi lu tuh gimana? Literasinya gimana sih? Pantesan IQ-nya 78 rata-rata, ya kayak gini gitu. Orang pada salah tangkap duluan gitu, tanpa mencerna dulu kata-kata gue seperti apa. Gitu. Dan setelah kejadian itu, ya sebenarnya nggak yang gimana gitu. Cuman lucunya adalah video itu kan rame. Kemudian dibawalah ke X, ke Twitter dulu. Kalau nggak salah di di area julid tuh. Jadi di area julid ada yang nge-share video gua, nge-share screenshotan postingan gua. Kemudian setelah itu ramai, banyak banget teman-teman gue yang satu kampus nge-tagin gue terus, Lukman kok kayak gini sih? Kok Lukman kayak gitu banget sih sama teman-teman dan ini yang lucunya ya, yang komentar yang nge-tag gue adalah teman-teman yang satu SNMPTN. Maksud gue, teman-teman gue bodoh semua juga ya. Gitu.
Teman-teman gue pada bego-bego semua nih, teman-teman kuliah gue. Tapi mohon maaf, kayaknya memang gue terlihat bego. Kenapa kalian bisa lolos? Kayak kalian bisa lulus kuliah. Gue terpaksa merelakan. Tapi setidaknya gue PNS. Setidaknya gue CPNS guys. sombong lagi. Tapi teman-teman, ketika kejadian itu berlangsung, untungnya gue nggak yang sampai gimana gitu. Gue terima aja. Orang-orang mau ngujat gue silakan, nggak apa-apa. Karena gue percaya walaupun orang-orang ngujat di hari yang sama, di hari-hari berikutnya akan terlihat seperti biasa. Orang tuh gampang lupa. Orang tuh yang pertama, orang gampang lupa. Orang tuh gampang pemaaf. Udah itu aja. Intinya gini, kalau gue ngerasa ketika gue menyebutkan sesuatu atau membuat sesuatu, berstatement sesuatu, gue selalu mencoba memikirkan dulu. Gue skenario dulu. Gue bikin skenarionya, gue bikin skripnya dulu. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, gue coba cari kata-kata lain yang lebih halus dan lebih tidak menyinggung. Gue belajar dari situ. Di video yang gue nyebut SNMPTN itu gue memang udah konsep, memang gue akan ngomong seperti itu. Dan gak ada sama sekali gue mikir ini akan kontroversial. Cuman tiba-tiba aja, tiba-tiba kontroversial karena banyak orang yang mensalahartikan kata-kata gue. Itu aja. Dan gimana tanggapan gue? Kalau misalkan kejadian seperti itu, kalau misalkan lo kemudian ngelihat konten lo dan lo ngerasa, wah ini gue melakukan kesalahan, minta maaf aja. Berikan permohonan maaf. Mohon maaf saya telah melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan dari video tersebut. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung semua pihak yang merasa tersinggung begitu. Apa yang saya ucapkan murni dari dalam hati saya atas keresahan yang saya rasakan selama ini, kayak gitu. Jadi intinya akui kesalahan lo gitu. Dan kalau sampai udah masuk ke jalur hukum, karena untuk kasusnya Reski Kabah ini udah masuk ke jalur hukum karena pihak PGRI Kalimantan Selatan atau Kalimantan mana tuh? Tadi lupa gue. PGRI Kalimantan mana? Gue lupa. Kalimantan Barat ya? PGRI Kalimantan Barat melaporkan si Reski Kabah ke Polda Kalbar terkait konten yang diduga menghina profesi guru. Nah, maksud gue kalau misalkan udah sampai ke ranah hukum, hadapi aja nggak apa-apa. Kalau lo sebagai warga negara yang baik ya, hadapin aja nggak apa-apa. Nggak perlu lo kabur dari kejaran hukum gitu, dari kejaran kepolisian. Kalau misalkan kalau memang lagi dicari, nggak usah kabur, ikutin aja nggak apa-apa. Kalau lo warga negara yang baik ya, ikuti aja prosedur hukum yang berlaku, udah. Nah, kalau misalkan kejadiannya kayak gini, si Reski Kabah ini akhirnya kabur sampai katanya kedeteksinya di Jakarta Selatan. Dia kabur dari Kalimantan kemudian ke Jakarta Selatan. Ini tolol juga sih menurut gua. Mohon maaf ya. Ini bodoh juga sih menurut gua. Ketika dia kaburnya ke Jakarta Selatan, kan juga potensi ketangkapnya juga gede. Maksud gua, kenapa lu harus kaburnya ke sana gitu? Kalau lu kaburnya ke Jateng, kalau lu kaburnya ke daerah-daerah yang nggak jadi pusatnya media lah, pusat sorotan media gitu, lu oke aja, masih aman-aman aja, walaupun sebenarnya lu akan juga ketangkap, gue juga nggak tahu gitu. Cuman kenapa lu harus ke Jakarta yang dimana pusat sorotan media tuh paling besar di sana? Goblok banget maksud gue. Tolonglah kreator-kreator kalau mau melakukan sesuatu atau berakting atau melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, tolong dipikirkan baik-baik begitu. Dipikirkan, direncanakan dulu, dipikirkan dulu, rundingkan dulu begitu. Jangan tiba-tiba langsung kabur ke tempat yang gue bisa menyebutnya si Reski Kabah kalau beneran dia kabur ke Jakarta Selatan itu adalah keputusan yang salah besar. Aduh. Tapi gue nggak tahu ya, apakah dia akan gentleman mau bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Secara dia boti, dia bukan gentleman begitu. Maksud gue, hey Rizky, Anda lagi, oke? Teman-teman gue yang boti, walaupun dia agak mental gitu, agak manja, lotoy gitu, tapi teman-teman gue yang ini masih ada jiwa lakinya, masih ada jiwa prianya, gentlemannya tuh masih ada. Lu kok enggak?
Astagfirullahaladzim. Tapi ya harapan gue ya, kepolisian segera mengusut tuntas kejadian ini, dan semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kreator-kreator di sana. Kalau lu mau bikin TikTok, lu mau bikin konten gitu yang bikin pendapat atau lu bikin narasi begitu, gue mau ngasih saran ke lu, untuk bikin tulisan, jangan spontan. Jangan spontan keluar dari mulut lu. Lu catat dulu, lu cari, lu lihat dulu, lu coba baca dulu dari hasil omongan lu, ocehan lu secara spontan dan lu catat itu. Kemudian lu cek juga kata-katanya ini kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak? Kalau misalkan ada yang kasar yang berpotensi menyinggung, kira-kira lu cari aja kata gantinya yang lebih oke gitu, lebih enak didengar gitu. Lu mesti cari itu. Karena kembali lagi, karena ini ranahnya sosial media, semua orang bisa ngakses, semua orang bisa ngakses, terutama TikTok, banyak banget audiensnya, banyak dari mereka yang otaknya pintar, ada juga yang kebanyakan otaknya bodoh. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya kurang. Ada yang mereka mencerna video itu secara full berpuluh-puluh menit mereka bisa dengan nyaman nikmatin. Ada dari mereka yang nonton TikTok cuman video, ada video cuman 1 menit ditonton 10 detik udah bosan langsung ganti. Ada banyak banget yang kayak gitu. Jadi pikirin matang-matang dulu kalau lo mau bikin konten, terutama konten TikTok atau konten video singkat. Karena berpotensi kesalahan salah tangkapnya tuh gede banget. Oke. Dan gue yakin ya, semua kreator pasti pernah setidaknya kepleset. Mereka bikin konten yang sebenarnya nggak ada unsur menyinggungnya, nggak ada unsur kontroversialnya, tapi tiba-tiba dibikin kontroversial sama netizennya karena ada yang salah tangkap, ada yang salah menilai begitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi semoga ini jadi pembelajaran buat kita kreator-kreator di luaran sana juga, kreator-kreator yang ada di muka bumi ini ya, untuk semakin bijak lagi kalau lo mau bikin konten. Demi katanya lo mau Indonesia emas, kalau ruang digitalnya sebodoh ini atau sejorok atau sekotor ini, gimana kita mau mewujudkan Indonesia emas itu gitu kan. Jadi gitu aja Hanafisis untuk episode kali ini. Buat Rizky Kabah, segera muncul aja, nggak apa-apa, pertanggungjawabkan apa yang udah lo lakukan, nggak perlu lo kabur gitu. Kalau lo laki nggak usah kabur, oke? Kalau lo laki nggak usah kabur, nggak usah lari dari kejaran hukum begitu, nggak usah lari dari permasalahan gitu. Lo ada masalah, lo selesaikan detik itu juga. Kalau lo memang benar-benar gentleman, oke? Itu aja, kita ketemu lagi di Hanafisis di episode mendatang, atau gue nggak tahu ya.